Halo, di sini saya mau menunjukkan tutorial ya, mau memberitahu kalian kalau kalian punya RC Crawler 2,4 GHz, ini khusus 2,4 GHz ya. Kemarin banyak pertanyaan, remote-nya nggak connect sama RC, padahal di video-video saya yang lama itu mengulas tentang RC 2,4 yang remote-nya nggak connect ya. Jadi di sini saya mau menunjukkan lagi cara menganalisa kerusakan RC 2,4 GHz yang remote-nya kalau dikasih baterai atau di on kan lampu indikator cuman nyala kedip ya. Nih, nah seperti ini. Walaupun di mobil sudah di on kan, tapi di remote masih tetap loading kayak gini ya. Ini pertanda receiver dari remote ini nggak connect ke bagian mobilnya ya. Di bagian PCB ini sengaja saya lepas karena ini PCB ini masih normal. Saya mau menunjukkan aja cara penganalisanya. Ini kan ini modul 2,4 GHz ini, dan ini remote-nya. Ibaratnya ini, kalau remote ini kedip gini dia nggak connect, jadi ini kan memang saya kasih baterai. Seperti ini caranya. Ini seperti halnya modul ini rusak. Jadi yang perlu kalian cek pertama kali adalah di bagian switch on off-nya. Switch on off bagian sini ya. Ini kalian cek dulu. Terus baterai habis itu kalau dirasa baterainya bagus, terus switchnya juga bagus, kalian cek di bagian sini ya. Kalian cek pakai multitester bagian V plus ini. Semua modul RC pasti ada kodenya V plus sama V min ini. Kalian cek bagian sini sama bagian V min. Kalian cek pakai multitester harus keluar tegangannya. Kalau di sini ada tegangannya, tapi remote-nya masih kedip-kedip seperti tadi, kalian cek di bagian sini ya, plusnya. Nih, di sini kan ada switch-nya. Ini soket, terminal soket di bagian switch on off-nya ya. Anggap aja on off ini switch-nya sudah on ya. Jadi kalau sudah on, ini gabung gini ya. Anggap saja ini on. Sudah ada baterainya, tapi masih nggak connect, berarti voltase dari baterai RC dia nggak masuk ke IC receiver ini. Ini yang memungkinkan remote nggak bisa connect. Kalau baterai RC-nya connect ke IC sini, berarti remote-nya harus connect. Jadi kalian cek di bagian ini, IC regulator ini. Karena dari input V plus dia masuknya ke sini, ke IC regulator. Terus diturunkan tegangannya, baru disebar ke IC receiver, terus dibagi lagi ke IC driver dinamo sini. Cara pengukurannya di video saya yang kemarin juga ada ya, sudah ada ulasannya cara pengukuran dari tegangan IC. Nih. Ini ya. Ini bagian plus. Kalian cek dengan multitester. Kabel plus kalian taruh sini. Terus kabel negatifnya, probe negatif kalian taruh di bagian sini. Dan ini output dari plusnya ya. Dari output dari plus ini sudah turun, tegangannya sudah turun menjadi 2,2 atau 3,3 dari sini. Kalau kalian cek di sini, ini plus, sini main. Ini plus, probe plus sama sini main keluar tegangan 3,7. Terus di sini kalian cek juga tidak keluar tegangan 3,7. Keluar tegangan 3,7 berarti IC ini rusak. Jadi IC regulator ini rusak ya, harusnya di sini 3,7, di sini 2,2. Jadi kalau di sini sudah mencapai 3,7 berarti IC ini short, terus dia nggak ke protect ya, dia langsung lari ke IC receiver ini. Jadi IC receiver ini juga ikut rusak. Jadi kalau
kesimpulannya, kalau RC 2,4 remote-nya masih kedip-kedip gini, di mobil indikator mobil nyala, itu yang kalian cek di bagian sini ya, bagian sini, bagian IC drivernya dulu. Ini IC driver kalian cek harus kondisi normal. Terus kalau ini sudah diganti, harusnya remote ini lampunya indikatornya nggak kedip gini, dia habis kedip langsung stabil ya, langsung mati. Itu berarti rangkaian receiver sudah normal. Tapi kalau dipencet RC-nya masih nggak mau jalan, berarti IC driver dinamonya ini ya. Untuk kasus seperti ini, kasus yang remote nggak connect ini kebanyakan di RC 2,4 GHz ya. Karena apa? Receiver ini kan loading menunjukkan kalau receiver dari remote ini nggak connect ke receiver mobilnya sini ya. Jadi dia tetap loading gini terus. Nah kayak gini. Nanti kalau IC receiver ini normal, habis kedip gini, nggak ada 3 menit dia mati lagi, dia langsung mati. Nah habis nyala dia langsung mati. Ini berarti IC ini normal. Tapi kalau seperti ini matinya agak lama, berarti di bagian sini yang kalian harus analisa. Kalau yang sudah mudeng boleh di skip ya. Kalau ini kan untuk yang belum mudeng, kalian simak sampai selesai. Ini kalian cek dulu tegangan di V plus ini. Tegangan V plusnya kalian cek, Vmin sama V plus harus sesuai dari baterai, harus sesuai dari input baterai ya. Terus kalian cek di bagian sini IC driver, IC regulatornya, output harus keluar tegangan 2,2. Kalau output keluar tegangan 3,7 berarti IC regulator ini rusak. Kemungkinan IC receivernya juga ikut rusak. Karena apa? Tegangan dari baterai nggak keproteksi nih, nggak diturunkan. Harusnya ini kan fungsinya untuk penurun tegangan dari 3,7 ke 2,2 lewatnya sini. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.